Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 194. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lain. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, kaum muslimin adalah bersaudara ya. Al-mu'minuna ikhwatun. Kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu, ketika mereka bersaudara di atas keimanan, bersaudara di atas keimanan, antara satu saudara dengan saudara yang lain memiliki hak yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nanti kita akan baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW sebutkan beberapa hak antara satu muslim dengan muslim yang lain, yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita berikan. Oleh karena itu kita berusaha untuk mempelajari apa saja sih hak-hak muslim dengan muslim yang lain, sehingga kita bisa mengetahui satu antara yang lainnya untuk memberikan haknya masing-masing. Baik, kita akan baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2162. Dan ini saya baca dari kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami'. Hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram nomor 1249. Ya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, jika bertemu mengucapkan salam. Yang kedua, jika saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika saudaramu minta nasihat maka nasihatilah. Yang keempat, jika saudaramu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Wa idza marido, dan jika saudaramu sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, jika saudaramu meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat Imam Bukhari disebutkan ada 5 ya, sama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan,
Hak muslim atas muslim yang lain 5. Menjawab salam, mengunjung atau menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, yang ketiga, mengiringi jenazah, menjawab undangan, memenuhi undangan saudara kita, dan mendoakan orang yang bersin. Tidak ada kalimat wa idzastansahaka fansahu. Iya. Yang kita akan bahas adalah riwayat Imam Muslim ya. Di sini Nabi SAW mengatakan hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Tentu saja ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah adat, sebuah bilangan, itu bukan membatasi ya, bukan membatasi, tetapi Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya yang 6 perkara ini adalah sesuatu yang memiliki keistimewaan, pahalanya besar dan seterusnya. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, hak muslim dengan muslim yang lain adalah jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Ucapkan salam. Dan kita pernah membahas tentang pembahasan mengucapkan salam, menjawab salam di pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Tinggal ditengok pelajaran-pelajaran yang lalu tentang salam. Secara ringkas, salam itu artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang dimaksud dengan assalam. Ada yang mengatakan assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan assalam adalah keselamatan. Berarti kalau misalnya assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendoakan saudara kita semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Kalau misalnya assalam adalah nama Allah, berarti semoga Allah rahmatnya dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Jadi tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam menyebutkan bahwasanya waraddus salam fardu ainin 'alal munfarid wa fardu kifayatin 'alal jamaah. Menjawab salam itu fardu ain bagi setiap individu, dan menjawab salam bagi jamaah seluruhnya itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalnya kita sendiri, kemudian di hadapan kita ada orang banyak, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalau misalnya sudah ada yang menjawab, maka yang lain gugur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang beberapa orang sudah menjawab, maka yang lain gugur karena fardu kifayatin alal jamaah. Tapi kalau misalnya setiap individunya menjawab salam, itu lebih baik, itu lebih bagus, karena menjawab salam itu pahalanya besar, besar. Tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali, ya dosa semua, semuanya dosa. Kalau yang jawab cuma satu doang gimana Ustaz? Ya udah cukup fardu kifayah ya. Ya nggak perlu kita ulang lagi, kurang kompak nih, semua belum jawab nih, ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai semuanya teriak kayak gitu ya. Ini jawab salam. Wa yukrahu an yusallima al mar'ati ajnabiyyah ila an takuna ajuzan au ghair zalik. Dimakruhkan mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah. Ya, kalau ada wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, nggak perlu ucapin salam. Assalamualaikum ukhti, ngapain? Modus kan begitu. Apalagi wanitanya cantik. Yukroh wa yakrahu. Kecuali kalau wanitanya udah tua renta, udah peot dan nenek-nenek, boleh deh. Assalamualaikum nek, waalaikumsalam cu. Gitu ya. Kalau wanitanya masih muda, cantik pula, ini ya makruh. Ya lebih baik dihindari lah, karena fitnah. Wa yusannu an yusallima indal insiraf
Wa idza dakhala baitahu aw baitan khalian aw masjidan khalian qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika mau pergi, ketika bertemu ataupun ketika pergi kita mengucapkan salam. Dan juga disunahkan jika masuk rumah atau masjid yang kosong, misalnya nggak ada orang tuh di dalam rumah, kita semuanya pergi, habis dari pergi kita masuk ke rumah kosong, nggak ada orang, maka disunahkan, dianjurkan mengucapkan salam dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Iya, ini yujizi ya, yujizi, dicukupkan, karena ketika kita pergi rumah kosong, ya di dalam ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain dari kalangan jin, dari kalangan makhluk goib yang kasat mata. Maka kita mengucapkan salam kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa la yajuzu musafahata al-mar'atil ajnabiyyati asy-syabbah. Dan tidak boleh sambil jabat tangan, apalagi kepada wanita yang ajnabiyah, yang masih muda, cantik jelita. Tadi dimakruhkan mengucapkan salam, apalagi ditambah pakai jabat tangan. Wah, ini nggak boleh. Seorang laki-laki nggak boleh menyentuh tangan wanita yang ajnabiyah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya lebih baik tanganku ditusuk pakai besi, pakai paku besar, daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang ajnabiyah. Nggak boleh. Apalagi sampai cipiki lah, cium pipi kanan lah, cium pipi kiri lah. Ngapain? Kan begitu, subhanallah. Bukan saudara, bukan kakak kandung, bukan adik kandung. Ngapain? Kan begitu, dosa. Apalagi momen lebaran ya, Idul Fitri, Masya Allah. Nggak boleh. Cukup kita mengisyaratkan tangan seperti ini. Ya, nggak boleh. Hukumnya haram. Kalau laki-laki sama laki-laki jabat tangan boleh, tapi nggak usah juga cipika-cipiki, kan begitu. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, nggak usah ya. Ya cukup jabat tangan saja. Wanita sama wanita. Ya. Dan dibolehkan mencium kening atau kepala kepada ahli ilmu. Wala ba'sa bil mu'anaqah wa taqbilir ra'si wal yad li ahli ilmi wad din wa nahwihim. Enggak apa-apa kita mencium kepala keningnya ahli ilmu, ulama, kita cium kepalanya, boleh ya, boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh cium tangan, tapi jangan dijadikan kebiasaan mencium tangan. Kalau kepada orang tua boleh nggak usah ya, boleh kalau kepada orang tua ya. Tapi jangan sampai kita membungkukan badan. Jangan sampai membungkukan badan. Karena membungkukan badan itu termasuk salah satu bagian dari ibadah seperti ruku. Ya, jangan sampai kita membungkukan badan seperti ruku. Ya, ini nggak boleh. Ya, cukup tangannya kita angkat ke atas, atau kita yang merendahkan diri, jongkok ya sambil cium tangan. Kalau misalnya orang tua sudah ajus, sudah tua renta, ya ada masalah ya. Kalau sama orang tua Allahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah idza da'aka fa'jibhu. Jika saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian diundang, masuk, ya datang. Kalau sudah makan, pulang. Kalau sudah makan, pulang. Begitu juga dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, famandu iya falam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Siapa saja yang diundang makan, diundang apa saja, dan dia tidak datang, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Jika saudaramu mengundangmu, maka wajib datang, hadirilah.
Dalam lafaz yang lain disebutkan idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Siapa saja yang diundang datang untuk kepada walimah al-urs, walimah pernikahan, maka penuhilah undangannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan undangan ini, apakah seluruh undangan wajib atau tidak. Yang radhiyallahu a'lam bishawab, yang wajib untuk memenuhi undangan di sini adalah undangan walimah pernikahan. Walimah pernikahan. Adapun undangan lain, makan-makan, ngopi-ngopi, apalagi tuh kongkow-kongkow kata orang, majelas-majelas, makan-makan, itu tidak wajib. Begitu juga walimah khitan, walimah akikah, itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Walimah urs. Sebagian ulama mengatakan demikian, yang radhiyallahu a'lam bishawab. Walaupun kalau kita mampu untuk bisa datang. Kalau walaupun hanya sekedar minum teh, minum kopi, minum teh yuk di rumah yuk, ya sambil ngobrol-ngobrol. Ada undangan dari saudara kita sama kaum muslimin, maka kalau bisa hadir. Apalagi misalnya jaraknya dekat dan kita juga nggak ada hal yang penting atau mendesak untuk kita lakukan, ya berusaha untuk datang. Nabi SAW ketika diundang, walaupun hanya sekedar makan betis kambing atau kaki kambing atau sesuatu yang mungkin sepele, Nabi datang. Nabi SAW datang. Tentu saja ketika mendatangi walimatul urs, kita melihat bahwasanya apakah di dalam walimatul urs, pesta pernikahan itu ada kemaksiatannya atau tidak. Kalau ada kemaksiatannya, ya boleh kita nggak datang. Misalnya di sana ada musik, ada organ tunggal, bahkan ada biduan wanitanya yang masya Allah tidak menutup aurat, ditambah lagi campur baur ikhwan akhwat laki perempuan, udah begitu sending party, makan sambil berdiri, nggak ada tempat duduk dan seterusnya, subhanallah. Kalau tahu begitu, ya kalau bisa ya udah kita pulang aja deh, ya daripada kita bermaksiat di sana, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kecuali Allahumma kalau misalnya kita bisa memberitahu kepada sahibul hajat, Mas, ini kok begini sih walimahnya, bisa nggak dirubah nih, masya Allah. Kata sahibul baitnya, aduh susah Ustaz, kayak begini. Ya sudah, bismillah, saya izin aja ya, pulang ya. Ya khawatir nanti, udah Ustaz makan dulu Ustaz. Ya udahlah, udah makan tadi, masya Allah. Kan begitu ya. Ini berbahaya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaum muslimin mengadakan walimatul urs kalau mereka menikah dengan syar'i, dengan syar'i. Banyak sekarang WO yang syar'i, banyak wedding organizer yang syar'i sekarang banyak, alhamdulillah. Bahkan diingatkan kalau makan baca bismillah sambil duduk, dan gitu, dipisah laki perempuan supaya tidak campur baur. Kita itu mengadakan walimatul urs itu tujuannya untuk ibadah, ya. Undang orang makan itu pahala besar. Walimatul urs itu sunnah Nabi SAW ketika pernikahan. Jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala dari mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi malah panen dosa. Dosa. Kita ingin mendapatkan pahala dari menikahkan anak kita, atau kita sendiri yang menikah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, dipisah laki perempuan, makan minum sambil duduk baca bismillah, nikmat luar biasa. Nggak ada musik. Kalau misalnya diganti nasyid, boleh nggak usah ya, nasyid yang nggak ada musiknya, tapi yang melantunkan nasyid itu anak-anak kecil, nggak ada masalah. Banyak sekarang di YouTube kan begitu, banyak di YouTube nasyid anak-anak kecil pakai bahasa Arab yang tidak mengundang syahwat, ya, nasyid tentang rukun Islam, nasyid tentang hadis Nabi SAW. Jadi dibacakan tapi berirama, ini nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, ini yang kedua ya, hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ya, jadi kalau kita misalnya diundang, ya undang apa dulu, undang minum-minum, makan-makan, ya hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Tapi kalau walimatul urs, undangan pernikahan, wajib. Tapi kalau mampu datang, kalau nggak mampu datang, sampaikan uzur. Aduh, mohon maaf, istri anak lagi sakit nih. Oh, ada acara
yang berbenturan dan seterusnya. Kita sampaikan uzur ya. Dan kita usahakan untuk menasihati kalau ada kekeliruan di saudara kita. Nah, ini yang ketiga, idza stansahaka fansahhu. Jika saudara kita minta nasihat, nasihati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Wa ana lakum nasihun amin. Ya. Bahwasanya para nabi mereka memiliki akhlak yang mulia. Wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah yang memberikan nasihat dan terpercaya. Di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW beliau mengatakan, Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah SAW ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin. Aku telah membaiat Nabi SAW agar untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap muslim. Dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam Sahih Muslim hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Apa yang maksud dengan nasihat? Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi kalau kita menasehati seseorang, kita itu menginginkan kebaikan pada dia. Bukan ada udang di balik peyek, jangan salah paham. Kalau ada orang yang menasehati kita, alhamdulillah, ucapkan jazakumullahu khairan, telah dinasehati. Karena yang melihat kekurangan kita, kesalahan kita ya orang lain. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat kekurangan kita ya. Kekurangan, kesalahan kita dianggap benar, dianggap tidak salah. Ya biasa manusia. Nah, ketika ada nasihat dari saudara kita, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Meminta nasihat, kalau ada orang meminta nasihat kepada kita, maka wajib kita nasihati. Dan ingat, ketika menasihati, kita lihat apa yang dia butuhkan. Seperti Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ausini, wasiatilah aku. Kata Nabi SAW, la tagdob, jangan marah. Nabi SAW paham nih orang temperamen ini. Maka Nabi SAW nasihati agar jangan marah, atau maknanya agar memanage marah. Nah, ini sudah kita pernah bahas ya, tentang manajemen marah. Dan memberikan nasihat itu fardu kifayah, artinya tidak semua orang mampu yang memberikan nasihat. Dan kita juga melihat dulu ketika meminta nasihat kepada siapa. Minta nasihat kepada orang yang berilmu. Minta nasihat kepada orang yang alim tentang kitabullah, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, hak muslim dengan muslim yang lain adalah idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah wal yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Qala an-Nawawi innahu muttafaqun ala istihbabihi. Iya, Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, sebutkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda.
Kemudian yang bersin lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda hidayah dan memperbaiki keadaan Anda. Subhanallah, saling mendoakan ya antara satu dengan yang lain. Disyaratkan di sini kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin nggak bilang alhamdulillah gimana Ustaz? Kalau yang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah ya nggak perlu kita doakan. Nggak perlu kita doakan. Nggak perlu kita doakan yarhamukallah. Iya. Tapi bilang alhamdulillahnya pelan Ustaz, bisik-bisik. Hacim. Alhamdulillah. Ya, orang nggak dengar lah. Kalau ucapin alhamdulillahnya bisik-bisik, pelan itu orang nggak dengar. Ya harus dengan suara yang jahar sehingga orang dengar. Hacim, alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kan begitu, saling mendoakan ketika mendengar. Nabi SAW ketika ada satu sahabat bersin kemudian bilang alhamdulillah, Nabi SAW mengatakan yarhamukallah. Ada sahabat lagi bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah, Nabi SAW diamkan, nggak mengucapkan apa-apa. Kemudian sahabat yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah mengatakan, wahai Rasulullah, kok saya nggak didoain? Ya iri dia, kok saya nggak didoain? Kata Nabi SAW, dia mengucapkan alhamdulillah, Anda tidak. Dia memuji Allah, Anda tidak. Ya, kita doakan yarhamukallah ketika kita mendengar saudara kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah ya tidak kita doakan yarhamukallah. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian disebutkan tentang faidah bersin. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena ketika bersin itu bakteri keluar. Makanya disunahkan kalau bersin ditutup hidungnya dan mulutnya dengan tangan atau sapu tangan atau baju. Ditutup. Jangan disembur ke muka orang. Bersin. Hacung, Masya Allah. Muka orang disembur pakai bersin. Nauzubillah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik. Ustadz darurat Ustadz. Nggak sempet nutup. Masya Allah. Hacim langsung disembur muka orang. Masya Allah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita berusaha untuk menutup pakai tangan, masa nggak bisa sih, refleks pakai baju atau pakai sapu tangan atau yang lain lah, ditutup, jangan disembur. Muka orang disembur pakai bersin, nggak boleh ya, tidak boleh. Ini tutup, itu sunnahnya. Dan kita mengucapkan alhamdulillah diteliti oleh peneliti zaman sekarang, karena kalau kita bersin itu saraf-saraf semuanya berhenti sepersekian detik berhenti. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan normal tuh saraf-saraf kita. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillah bakteri keluar, sehat kan? Sehat. Kemudian saraf-saraf normal kembali, Allah normalkan setelah bersin. Ini nikmat. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Berbeda ketika menguap. Ya, ketika menguap kita juga dianjurkan untuk menutup mulut. Kalau bisa ditahan. Kalau bisa ditahan. Jangan sampai menguap. Wah, udah kayak kudanil tuh. Masya Allah. Udah gitu tambah suaranya kencang. Wah. Itu bukan adab seorang muslim kayak begitu. Menguap, mulutnya lebar, suaranya wah kencang banget. Iya. Adab muslim kalau ngantuk menguap ditahan. Kalaupun nggak bisa menahan menguap itu ya harus ditutup. Jangan dibiarkan syaitan masuk ke dalam rongga mulut melalui menguap. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci yang namanya menguap. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci yang namanya menguap, karena menguap itu pintu syaitan masuk ya. Pintu syaitan masuk. Allahu a'lam bishawab. Yang kelima, hak muslim dengan muslim yang lain adalah jika saudara kita sakit maka jenguklah. Idza marido fa'udhu, dan mengunjungi menjenguk orang yang sakit ini keutamanya besar. Tetapi sakit yang bagaimana Ustaz yang dikunjungi? Sebagian ulama mengatakan sakit yang butuh perawatan.
Kalau sakit-sakit biasa, bersin-bersin biasa, flu biasa, batuk-batuk biasa ketemu di jalan, ya kita doakan aja di jalan. Syafaqallah, tahurun insyaallah. Ya, selesai. Tapi kalau misalnya dia butuh perawatan, ya harus jenguk, kita jenguk. Kalau kita mampu jenguk. Keutamanya besar ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman maridon gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah." Hadisun hasan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang setiap muslim, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jika dia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Kana lahu kharifun fil jannah. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita doakan orang yang sakit dan berikan kalimat-kalimat positif. Nggak apa-apa, insya Allah ini baik, sebagai penggugur dosa. Tenang aja, santai, jangan dipikirkan, kan begitu ya. Walaupun mungkin sakitnya parah, kita berikan kalimat-kalimat positif. Jangan kasih kalimat negatif. Masya Allah, Anda ini sakitnya berat banget. Tetangga saya kemarin sakit begini, mati langsung stroke gitu. Kasihan ya. Jangan didoakan yang buruk-buruk, kan begitu. Teman saya kemarin duduk begini aja sakit, langsung mati, Masya Allah. Ini nggak baik ya, bukan adab yang baik seperti ini. Jangan. Orang yang sakit itu harus dikasih motivasi biar imunnya meningkat. Kalau kita berikan motivasi, imun meningkat, itu bisa mempercepat proses kesehatan, kesembuhan. Jangan malah dikasih stimulus negatif. Masya Allah sakit ente ini, Masya Allah ini sakit yang membinasakan ini. Kan begitu. Jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Kita doakan Bismillah. Ingat ya, laki-laki sama laki-laki nih, kita doakan, kita pegang yang sakit. Mana yang sakit di kaki, doakan. Yang perempuan sama perempuan. Jangan yang laki jenguk perempuan, apalagi perempuannya belum nikah, muda, cantik pula. Ini modus. Ya. Ini modus, Masya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sambil kita doakan, itu Bismillah, atau kita ruqyah tanpa dia minta, kita doakan. Baca Al-Fatihah, dipegang sambil dengan keyakinan yang kuat, Allah pasti akan menyembuhkan tanpa dia minta. Atau baca doa Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sebagaimana sudah sering kita dengar doa-doa ini ya. Dan kalau misalnya kita menjenguk orang sakit, jangan lama-lama, karena dia juga butuh istirahat. Apalagi kalau misalnya dia nggak suka kita berlama-lama, atau mungkin ya dia kurang suka ngobrol dengan kita lah. Ya jangan lama-lama, sekedar saja jenguk sudah pulang. Jangan lama-lama, kita doakan selesai, ngobrol sebentar selesai. Kecuali kalau misalnya dia suka ngobrol lama-lama bersama kita. Ya biasanya juga kalau kita menjenguk di rumah sakit ada waktunya ya, maksimal 1 jam. Ya maksimal 1 jam. Baik, para ulama mengatakan la wala yutilul julus indahu, jangan berlama-lama menjenguknya, karena khawatir mengganggu istirahatnya ya. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir, hak muslim dengan muslim yang lain, yang keenam adalah idza mata fatba'hu, jika saudara kita meninggal maka iringilah jenazahnya. Mengiringi jenazah saudara kita sampai ke kuburan memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan
Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimain. Siapa saja, kata Nabi SAW, yang menyaksikan jenazah kemudian disolatkan, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Menyaksikan jenazah kemudian dia ikut mensolatkan. Makanya mensolatkan jenazah jangan dianggap remeh ya, pahalanya besar tuh. Dan jangan ngarepin amplop. Nyolatin jenazah kalau nggak ada amplopnya nggak mau, subhanallah. Dan jangan dibiasakan tuh sahibul musibah memberikan amplop ketika itu. Yang dibiasakan memberikan amplop untuk mensolatkan jenazah itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu adat-adat jahiliyah ya. Nah, ketika kita mensolatkan jenazah kemudian kita iringi sampai dikuburkan, maka mendapatkan pahala 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, oh mal qiraton, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. Dan ini ittiba'ul janazah, kata para ulama, sunnatun wa huwa haqqul mayyit wa haqqun li ahlihi. Hukumnya sunnah saja. Bagi yang mau silakan, tapi yang mau mendapatkan pahala besar silakan. Dan ingat, ketika yang namanya ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah, itu di belakang. Walaupun para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan ittiba'ul janazah, apakah di depan jenazah atau di depan di belakang. Yang sahih, yang rajih menurut saya, wallahu a'lam bishawab, di belakang. Namanya ittiba itu di belakang, mengikuti itu di belakang. Nggak ada orang yang mengikuti tapi dia jalan di depan. Dan ketika kita mengiringi jenazah, mengikuti jenazah, maka diperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai kita malah mengganggu orang yang berada di jalanan, anarkis sampai subhanallah, kontainer lagi jalan cepat diberhentiin tiba-tiba di depannya. Ini bahaya. Ini bahaya. Iya, kalau kontainer itu remnya pakem, remnya bagus. Kalau remnya belum gimana? Bukannya mengiringi jenazah, malah dia nanti dikuburin juga tuh di situ sekalian. Kan begitu, ini bahaya. Perhatikan adab-adabnya. Ketika kita mengiringi jenazah. Jangan mentang-mentang kita, Masya Allah, ada yang meninggal kemudian semaunya. Enggak. Islam itu indah. Islam itu mengajarkan kepada kebaikan, keindahan, adab yang baik, mulia. Jangan kita seorang muslim malah mengajarkan, memperlihatkan akhlak yang buruk. Kalau ada kaum muslimin yang anarkis ketika mengiringi jenazah seperti itu, berarti dia tuh nggak paham agama tuh. Suruh belajar, atau nggak boleh ikut sekalian. Ini bahaya, ini berbahaya. Atau kita nasihati, atau kita umumkan. Nanti ketika mengiringi jenazah, tolong dijaga adabnya. Jangan anarkis, jangan seenaknya dan seterusnya. Tetap patuhi peraturan di jalan, pakai helm dan seterusnya ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Begitu juga ketika di kuburan, perhatikan adab-adab ketika di kuburan. Jangan cengenges bahasa Jawa. Jangan ketawa ketiwi, banyak-banyak ketawa di kuburan. Ngapain? Orang lagi musibah kok dia malah ketawa ketiwi. Kan begitu. Bahkan sampai tertawa terbahak-bahak, membahas dunia, pekerjaan. Ini lagi nganterin jenazah nih. Justru kita diingatkan tentang akhirat. Ada saudara kita yang meninggal. Jangan malah kita, subhanallah. Ya, banyak kaum muslimin yang belum paham tentang masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa belajar agama ya, dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin, kepada kita semua, agar kita diberikan hidayah taufiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hadis ini, memberikan hak muslim dengan muslim yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga tutup usia kita dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.